trik untuk mendetoks pikiranmu supaya kamu bisa lebih energik. Ya, mau tahu seperti apa? Yuk saksikan video ini sampai habis. Teman-teman semuanya, ada beberapa trik ya, ada beberapa trik yang mau saya share di sini yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mendetoks mendetoks pikirannya, untuk bisa membuat teman-teman bisa tidak terbawa terus dengan pikiran-pikiran negatif yang juga biasanya sering muncul ketika pagi hari ya. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, baik teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan terkena masalah lambung ataupun tidak terkena masalah lambung, biasanya kan pagi-pagi ada beberapa yang sering kemudian mikir-mikir ya. Atau mungkin bangun pagi kemudian nggak bersemangat ya. Nah, cara ini akan bisa membantu kalau kamu lakukan setiap harinya. Oke? Mau tahu apa itu? Yuk, cus. Langsung aja ya, kita lanjut. Tahap pertama, teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah teman-teman untuk terima dulu keadaannya. Karena seringkali teman-teman itu menolak apa yang sedang terjadi. Menolak kalau saya sedang mengalami gangguan kecemasan. Menolak kalau saya sedang mengalami gangguan lambung. Menolak kalau saya mengalami GERD. Menolak kalau saya sekarang ini memang belum pulih keadaannya. Atau menolak hal-hal yang lain. Nah, menolak itu sebenarnya teman-teman ketika kamu terus berontak, itu hanya membuat kamu semakin kepikiran saja. Dan juga kecemasan, teman-teman, ingat, kecemasan tidak bisa merubah masa depanmu. Kecemasan tidak merubah masa depanmu, dan penyesalan juga tidak mengubah masa lalumu. Jadi biasanya teman-teman itu akan sering kembali ke masa lalu jadi nyesel, kemudian ke masa depan jadi cemas, dan kemudian ya saat ini juga menolak gitu kan, menolak apa yang sedang terjadi. Nah, ini adalah sumber penderitaan. Jadi teman-teman, langkah pertama adalah izinkan untuk terima dulu apa yang terjadi, bukan berarti kita nyerah dengan apa yang terjadi, bukan berarti kita mau terus mengalami gangguan kecemasan, bukan berarti juga kita terus mau mengalami gangguan lambung terus juga tidak, bukan berarti kita terus juga mau mengalami hal ini juga tidak. Di sini kita adalah berdamai dulu dengan keadaan. Karena sebenarnya yang terjadi adalah ketika teman-teman mempunyai pikiran-pikiran negatif yang sangat banyak, biasanya itu banyak emosi-emosi negatif yang cukup banyak. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari David R. Hawkins, penelitian dari David R. Hawkins itu adalah tentang urutan emosi, intensitas emosi, power versus force. Kalau teman-teman baca, itu ada yang di awal tuh kan ada malu dulu ya, malu, kemudian setelah itu ada apa namanya, fear, takut, kemudian setelah itu ada namanya marah dan seterusnya. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, yang paling bawah itu kan malu, kemudian juga ada lagi sedih. Nah, jadi teman-teman, emosi-emosi yang kamu rasakan ini karena kamu mengalami yang sedang kamu alami, yang membuat kamu jadi masih merasa sedih dengan keadaan kamu, masih merasa marah dengan keadaan kamu, dan itu terus terjadi, itu membuat kamu akhirnya semakin stres sekali lagi. Sehingga yang perlu kamu lakukan adalah belajarlah untuk bisa naik ke atas dengan menerima. Dari ketemu kamu menerima keadaan, itu kamu akan jauh lebih bagus. Saya jadi ingat dengan apa yang dikatakan Kubler-Ross. Dialah seorang yang terkenal, yang mempunyai teori tentang 5 tahap kedukaan. Ya, ada teori 5 tahap kedukaan dari Kubler-Ross, walaupun sebenarnya juga ada banyak ahli yang tentang kedukaan. Nah, kedukaan ini adalah suatu hal di mana kita merasa kehilangan sesuatu yang penting, berharga, dan bernilai. Dan tahapan-tahapan kehilangan, tahapan-tahapan kedukaan ini, biasanya diterapkan pada orang yang mengalami kedukaan. itu juga bisa diterapkan pada orang-orang yang juga mengalami masalah, misalnya ketika mereka mengalami masalah sakit keras, ketika mereka mengalami masalah misalnya didiagnosis dokter bahwa kamu mengalami sakit kronis, atau ketika kehilangan orang dicintai. Ini sesuatu yang berharga. Nah, bagi teman-teman, ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan, aktivitas fisik, dan semuanya kan sesuatu yang berharga bagi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, menurut Kubler-Ross ini, ada 5 tahapan ini. Yang pertama adalah denial, yaitu menolak keadaan yang sedang terjadi, menolak apa yang sedang dialami. Ya, denial, menyangkal bahwa saya mengalami ini.
Kemudian kedua adalah fasenya adalah fase marah. Kok bisa? Ini salah siapa nih? Bisa. Ini kenapa saya begini gitu kan? Termasuk menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Itu adalah dimana kita jadi anger, marah gitu kan. Kemudian fase ketiga adalah fase bargaining, tawar-menawar. Kalau aku sembuh, aku akan mengubah hidupku, akan mengubah pola hidupku, akan mengubah semuanya, akan berjanji akan begini-begini ya, itu fase bargaining. Oke, termasuk seolah kayak kita bargaining dengan Tuhan juga. Saya berjanji kalau saya sembuh saya akan begini-begini dan sebagainya. Itu fase bargaining, tawar-menawar. Kemudian fase keempat itu fase depresi. Fase depresi bukan berarti orang-orang depresi gitu, bukan. Maksudnya fase-fase depresi fase di mana kita jadi sering sedih, kita jadi sering meratapi nasib, kita jadi merasa nggak nggak punya harapan dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir adalah fase kelima adalah acceptance. Fase inilah fase di mana kemudian kita bisa move on dari kedukaan itu. Dan 5 fase ini bukan berarti akan dilewati secara urut. Ada orang bisa melewati secara urut, ada juga tidak. Dan juga tidak setiap orang akan mengalami 5 fase ini. Ya, ingat ya. Jadi 5 fase ini adalah 5 yang sering kali muncul, tapi sekali lagi tidak setiap orang akan mengalami 5 fase ini. Dan juga tahapan juga bisa tidak urut. Bisa juga yang terjadi adalah 2 fase saja, tapi bolak-balik aja di situ sampai kemudian bisa menerima. Bisa aja kemudian sedih, kemudian terima, sedih, terima, marah, atau kemudian marah, terima, sampai kemudian benar-benar terima. Nah, itulah makanya kemudian saya sarankan teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, pastikan juga ada fase-fase di mana teman-teman nolak. Saya kok bisa mengalami seperti ini kan? Kok saya bisa mengalami seperti ini sih? Dulu saya bukan seperti ini, kenapa saya bisa seperti ini? Itu kan? Fase marah itu juga mungkin teman-teman juga pernah lalui kan? Fase-fase sedih sekarang juga mungkin teman-teman lalui. Nah, fase yang terakhir teman-teman itu adalah fase acceptance. Makanya saya bilang teman-teman, yuk acceptance dulu. Kalau teman-teman mau berubah, mari terima dulu keadaannya. Bukan berarti pasrah yang kemudian nggak punya daya, pasrah yang kemudian kayak nggak punya power, pasrah yang nyerah. Bukan seperti itu, beda ya teman-teman ya. Jadi, terima itu artinya adalah menerima sekarang kondisinya, sekali lagi ya, apa adanya. Dan terimalah bahwa keadaan yang sekarang teman-teman alami belum sesuai yang teman-teman harapkan. Terimalah ketidaksempurnaan. Terimalah bahwa ekspektasi teman-teman belum terjadi. Ya. Dan kemudian kalau kita cemas kan biasanya kita akan sering ingin mengontrol segala sesuatunya. Nah, itu jangan. Ya, izinkan untuk kamu tidak perlu berusaha untuk mengontrol segala sesuatunya. Ada hal-hal yang bisa dikontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan saatnya untuk kamu bisa membedakan itu dan kemudian menerima apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang kedua, teman-teman, tips kedua adalah tanyakan pada diri kamu sendiri ketika kamu bangun pagi. Kamu ingin menjadi diri kamu seperti apa? Ya, kamu ingin menjadi diri kamu seperti apa? Tanyakan itu dulu pada diri kamu sendiri. Jadi kamu punya tujuan tuh. Aku ingin menjadi seperti ini. Ya, jangan terus komplain bangun pagi. Bangun pagi terus komplain. Wah, kenapa masih begini? Kenapa masih begini? Kenapa masih begini? Bangun pagi itu dilarang komplain, teman-teman. Bangun pagi, kamu harus bisa bergerak atas apa yang kamu inginkan di masa depan. Jadi kamu harus menentukan dirimu itu berdasarkan apa yang kamu mau punya di masa depan. Berdasarkan apa yang mau kamu menjadi apa di masa depan. Jadi ketika mulai komplain lagi, mulai ngeluh lagi, kamu katakan stop komplainnya. Stop ngeluhnya. Ya. Dan sekarang aku mau untuk fokus pada yang aku inginkan. Ubah pikiranmu, ubah hidupmu. Saya memutuskan mengubah pikiran saya untuk mengubah hidup saya karena saya mau fokuskan bahwa hidup saya adalah yang sehat, saya lebih berani. Udah fokusnya ke sana. Kemudian kalau ada sensasi, nanti dulu, nggak usah mikir sensasi. Sensasi toh selama ini juga fine-fine aja. Sensasi ini toh selama ini juga, teman-teman juga baik-baik saja selama ini. Iya kan? Sudah berulang kali yo. Sudah berulang kali. Yang menjadi masalah adalah pikiran teman-teman yang terus membeo saja, yang pernah saya bahas di video kemarin. Pikiran itu berulang-ulang karena hanya membeo, seperti yang Anda sering katakan saja. Jadi dia membeo terus. Udah,
Anggap aja itu aja pikiran-pikiran berulang, teman-teman, dan fokuskan pada apa yang kamu inginkan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kalau kamu masih belum bisa mengatasi pikiran-pikiranmu yang terlalu penuh itu, maka langkah ketiga adalah silakan tulis. Tulis aja semua keluhanmu yang ada di otak itu, tulis di kertas. Jadi seringkali ketika kita menuliskan semua yang ada di otak ini, itu justru kita jadi lebih lepas. Jadi sediakan waktu untuk kamu silakan menulis di atas kertas semua unek-unek kamu itu semuanya yang kamu pikirkan, yang kamu selama ini kamu ada di kepala kamu, bahwa jadi kepala kamu jadi penuh, bahwa kamu jadi nggak nyaman, jadi sebagainya, silakan ditulis semuanya. Sediakan waktu sekali lagi, dan kemudian kalau tulis, terserah kamu apakan kertas itu, ya. Kamu boleh apakan, terserah kamu deh, mau diinjek-injek, kemudian kamu bakar juga boleh. Yang penting adalah di sinilah menuliskan semua keluhan kamu kalau ada. Ingat, menuliskan semua keluhan. Loh, Pak, berarti kan bertentangan dong, Pak. Tadi katanya jarang ngeluh. Nah, kalau kita nulis, gini maksudnya, di awal tadi ketika saya bilang jangan ngeluh adalah ketika bangun pagi, jangan ngeluh. Kamu cobalah untuk kamu fokuskan apa yang kamu inginkan. Ubah pikiranmu, ubah hidupmu. Ya. Change your mind, change your life. Itu kan? Nah, jadi kalau kamu sudah bisa seperti itu, udah bisa ngubah pikiranmu ke arah kamu inginkan, udah selesai. Kamu nggak perlu untuk menulis ini. Nah, tapi kalau ternyata kamu, teman-teman, masih belum bisa untuk menentukan dirimu bahwa kamu ditentukan oleh kamu yang mau seperti apa, kamu menentukan bahwa saya mau seperti ini, kamu belum bisa ke sana, masih terus terbawa dengan pikiranmu, ya oke, langkah ketiga, tulislah. Ya. Di langkah ketiga bisa kamu skip ketika kamu sudah bisa di langkah kedua tadi kamu udah oke. Ya. Tulis aja ya bagi yang belum bisa. Kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan meditasi, teman-teman. Meditasi itu sangat membantu, teman-teman. Saya sudah banyak sekali membantu orang-orang memiliki gangguan kecemasan. Dan saya juga ujarkan mindfulness, saya ajarkan meditasi juga, walaupun saya bukan guru meditasi juga, saya sedikit tahu tentang meditasi. Tapi dari pengalaman saya di lapangan itu dengan kita melatih diri kita untuk meditasi itu akan jauh lebih baik. Saya ingatkan teman-teman yang punya buku Goodbye Anxiety, saya juga ada bahas tentang meditasi di sana sedikit ya. Juga ayo dilakukan ya, ayo dilakukan, itu akan membantu teman-teman jauh lebih baik semuanya. Dalam prosesnya ketika kamu menjalani hari-hari kamu, ingat diri kamu mau menjadi apa? Ingat gambaran besar diri kamu. Gambaran besar yang kamu mau itu seperti apa? Diingat-ingat, bukan gambaran-gambaran yang tidak kamu inginkan. Tapi gambaran-gambaran besar yang kamu inginkan itu apa? Kamu usahakan untuk kamu lebih fokus ke arah sana. Kalau kamu kemudian terdistract ya nggak apa-apa. Tapi kemudian usahakan untuk kembalilah ke arah, ingatkan lagi gambaran besarmu kamu menjadi seperti apa. Itu akan bantu kamu untuk kamu bisa mendetoks pikiranmu dari pikiran-pikiran yang banyak banget itu. Ya. Dan buat teman-teman yang mau bisa mengatasi pikirannya dengan jauh lebih baik, ikuti program online course mengatasi teror pikiran negatif, karena di situ saya jelaskan lebih detail bagaimana cara untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang berulang dan juga banyak, dan teman-teman akan mendapatkan manfaat positif ketika teman-teman mengikuti online course mengatasi pikiran negatif. Silakan hubungi WA ini atau klik link di bawah. Demikian teman-teman video singkat ini, semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman untuk segera lebih baik dan membuat teman-teman bisa lebih tenang lagi. Dan lakukan ya tiap hari ya. Bye-bye semuanya, salam bye-bye cemas.